استقيموا سووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسفد الصفوف إن قامت الصلاة أقبل على الله بقلوب خاشعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا ولهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang salat subuh berjamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Insyaallah hari ini kita memasuki Ramadan yang kelima. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di Ramadan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal kita dan menjadi jalan kita untuk mendapatkan kemuliaan takwa. Masih terkait dengan Ramadan, kalau kita menyimak firman Allah Al-Baqarah 183 yang kita hafal betul ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di penghujung ayat itu Allah menyebutkan kalimat la'allakum tattaqun. Dalam ilmu nahwu atau dalam ilmu nahwu, kalau yang belajar bahasa Arab, la'alla itu litaraji. Ada dua kalimat yang digunakan Al-Quran untuk menyebutkan dua hal pengharapan. Mereka menyebutkan dengan la'alla litaraji walaita litamanni. Kalau Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan bahwa ketika Allah menggunakan la'allakum tattaqun atau la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun, banyak kalimat itu tidak kita bisa temukan di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya Allah ingin mengatakan kepada kita, khususnya ayat 183 Al-Baqarah, kalau kalian ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, maka bersungguh-sungguhlah kalian melaksanakan ibadah puasa. Maksimalkan kemampuanmu untuk melaksanakan ibadah puasa. Jangan meremehkan pahala puasa, jangan meremehkan rangkaian ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Kalau kalian itu melakukannya dengan baik, memaksimalkan seluruh kemampuan kita, seluruh keyakinan kita, seluruh waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai bentuk ibadah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah, maka kalimat la'allakum tattaqun ini akan kemudian menjadi kenyataan. Berbeda dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan laita. Laita itu adalah at-tamanni. At-tamanni itu adalah angan-angan yang tidak akan pernah terlaksana. Misalnya kalau kita baca surah An-Naba ayat terakhir, ya laitani kuntu turaba. Ketika orang-orang kafir, orang-orang kufur telah melihat siksa neraka, mereka berkata kepada Allah, ya laitani kuntu turaba. Seandainya dulu kami menjadi tanah saja, mungkin kami tidak akan merasakan siksa ini. Tapi kalimat yang Allah gunakan pada ayat ini adalah la'allakum tattaqun, litaraji, pengharapan penuh kepada Allah agar semua rangkaian ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita jaga betul dalam menghidupkan hari-hari Ramadan kita. Yang pertama, memaksimalkan sholat kita. Sholat ini menjadi momentum utama selain puasa di dalam bulan suci Ramadan.
Kalau mungkin di luar Ramadan kita lebih banyak mengutamakan sholat wajib kita saja yang 5 waktu, maka kemudian di Ramadan ini kita penuhi dengan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah sholat kita sangat banyak. Ada sunnah rawatib yang melekat dengan sholat wajib kita. Dalam satu hadis disebutkan 12 rakaat, di hadis yang lain disebutkan 10 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirangkaikan itu semua kepada kita oleh Rasulullah SAW agar kita melaksanakan ini dengan baik. Apa fungsi rawatib? Fungsi sunnah rawatib itu adalah menyempurnakan sholat kita yang wajib ketika ada yang kurang. Kalau Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, sholat sunnah itu fungsinya, kalau ada sholat wajib kita yang kurang, ibarat bangunan, ada sesuatu yang kurang, maka yang memperbaiki itu adalah sholat sunnah kita. Maka di Ramadan ini, Rasulullah anjurkan kita mengisinya dengan memperbanyak ibadah sholat kita, termasuk sholat-sholat sunnah kita. Kenapa? Pahala sunnah di Ramadan itu adalah menjadi pahala wajib. Bukan hukumnya menjadi wajib, tetapi pahalanya sama dengan pahala sholat wajib ketika kita sholat di luar bulan suci Ramadan. Karena itu kita jaga dengan baik. Ada sholat duha. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah bisa datang untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, manfaatkan waktu kita dari setelah sholat subuh sampai datang waktu syuruk. Kita beriktikaf di masjid. Kata Rasulullah, barang siapa yang selesai melaksanakan sholat jamaah subuh, lalu dia berdiam di tempatnya, berzikir sampai kemudian datang waktu syuruk, dan dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh, taman. Seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh pahalanya dengan sempurna. Nah, ini jarang kita laksanakan. Sebahagian jamaah kita sudah mulai melaksanakan itu, tetapi lebih banyak di antara kita untuk mengabaikan hal ini. Padahal pahalanya luar biasa. Ada waktu duha. Disebutkan oleh Rasulullah SAW itu jamnya antara jam 9 sampai jam 10 siang, pagi. Kita manfaatkan dengan sholat duha. Yang tidak bisa sempat sholat sampai jam 10, laksanakan sholat awwab. Sholat sunnah awwab itu bahagian terakhir dari sholat duha yang dilaksanakan sebelum masuknya waktu zuhur. Waktu ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada waktu kita kosong untuk kemudian mengabaikan ibadah kita dalam rangkaian sholat, dalam rangkaian puasa kita. Yang kedua yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah tilawatul Quran. Nah, tilawatul Quran ini jangan kita pahami hanya sekedar membaca. Kita alhamdulillah mungkin sudah merutinkan membuat sebuah agenda tersendiri. Setiap hari kita baca 1 juz. Mungkin sudah ada yang meningkat 2 juz, ada yang meningkat 3 juz. Alhamdulillah. Kita agendakan itu dengan sebaik-baiknya, tetapi jangan lupa ada kemuliaan yang lain yang kita lupakan pada saat kita membaca Al-Quran. Apa itu? Belajar. Kita hanya mengejar pahala untuk membaca Quran, tapi kita tidak pernah belajar untuk mengetahui apa yang kita baca. Maka mungkin ini juga bisa menjadi agenda kita sebagai agenda tambahan kita. Tidak perlu membaca semua artinya. Tentukan 1 ayat atau 2 ayat. Kita dalami maknanya, kita baca artinya, supaya kita memahami apa yang kita baca, walaupun tidak seluruhnya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah." Kata Rasulullah, barang siapa yang berkumpul dalam satu majelis di dalam rumah-rumah Allah, lalu dia saling belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, saling memperbaiki bacaannya seperti yang sudah dilaksanakan di masjid kita, alhamdulillah. Tadarusnya sudah ada pembimbing guru kita, ada Ustaz Ma'sum, ada Ustaz Hashim juga membantu. Alhamdulillah, ini langkah yang baik buat masjid kita. Tapi saran saya, tambahkan 1 hal. Tambahkan untuk bisa memahami 1 atau 2 ayat dari rangkaian ayat-ayat yang kita baca, supaya ada tambahan ilmu yang kita bawa pulang, walaupun mungkin tidak seluruhnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kita dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membaca Al-Quranul Karim, mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Karena apa kata Rasulullah? Nazalat alaihim sakinah.
Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendalami Al-Quran, akan Allah turunkan ketenangan kepada dirinya. Ketenangan kepada dirinya, ketenangan kepada keluarganya, ketenangan kepada lingkungannya. Wa ghasyiathumur rahmah, dan Allah curahkan kepada mereka kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga sering disampaikan oleh guru-guru kita, Ramadan adalah syahrul sadaqah, bulannya orang-orang sedekah. Sahabat menyebutkan, karena Rasulullah SAW ajyadun nas. Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan. Tapi begitu datang Ramadan, maka Rasulullah akan semakin menjadi orang yang paling dermawan. Bahkan dalam hadis disebutkan, Rasulullah jauh lebih dermawan dibanding angin yang berhembus. Betapa kemuliaan Ramadan ini jangan kita sia-siakan, khususnya dengan bacaan Quran kita. Jangan malu belajar. Hari ini kita memberikan kesempatan itu. Panitia masjid sudah menyiapkan tadarus Al-Quran, sekalian tahsinnya. Kita tidak perlu malu belajar. Rasulullah sendiri di setiap malam Ramadan itu talaki dengan Jibril. Bayangkan sekelas Rasulullah, sekelas malaikat Jibril masih saling memperdengarkan bacaannya. Apa yang kita ragukan dari Rasulullah? Apa yang kita ragukan dari kemampuan Jibril sebagai penghantar Al-Quran kepada Rasulullah? Mereka orang-orang yang sangat mulia di hadapan Allah, tapi mereka masih melakukan talaki, masih memperbaiki bacaannya antara satu dengan yang lain, masih menguatkan bacaannya antara satu dengan yang lain. Itu fungsinya kita belajar. Jangan sampai ilmu Quran kita masih belum apa-apa, kita sudah merasa sudah sempurna. Kita sudah tidak mau belajar karena kita sudah merasa ilmu kita sudah jauh lebih baik. Saya sampaikan kepada teman, kemarin kita semalam juga kami diskusi dengan beberapa teman-teman termasuk orang tua kami, Pak Krisna, bahwa belajar Al-Quran itu jangan menganggap diri kita sudah mampu. Saya bisa dikoreksi Ustaz Hasim bacaan saya. Ustaz Hasim pun bisa mengoreksi saya karena tidak sempurna bacaan kita. Kadang kita merasa sempurna, tapi bagi orang yang lebih paham, dia akan menganggap bahwa bacaan kita kurang. Karena itu jangan gengsi, jangan malu, jangan merasa kita paling hebat. Ayo belajar. Kesempatannya ada sekarang di masjid kita. Kalau tidak mau baca Quran nggak apa-apa, jadi mustami' saja. Jadi pendengar saja, agar supaya kita tahu, oh ternyata salah bacaannya begini, oh panjang pendeknya seperti ini, oh makhrajnya seperti ini. Bacaan-bacaan juga mempunyai perbedaan. Ada yang mungkin membaca shotnya dengan shot, ada yang shot, itu juga berbeda. Jadi ketika kita mendapatkan satu guru yang bacanya berbeda, bisa jadi karena karakter bacaannya juga memang dari guru sebelumnya berbeda. Karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari setelah tarawih ada tadarus bapak-bapak dan ibu, bapak-bapak, di pagi harinya ada tadarus ibu-ibu. Saya pikir itu waktu yang baik, momentum yang baik selama bulan suci Ramadan ini untuk memperbaiki bacaan kita. Alhamdulillah untuk tadarus bapak-bapak sudah dilaksanakan 5 bulan sebelum Ramadan. Nanti akan terus dilanjutkan insya Allah sampai betul-betul teman-teman atau jamaah sekalian lebih memahami bahwa pentingnya kita belajar Al-Quran. Jangan malu untuk memperbaiki bacaan kita, karena ukuran bacaan kita itu bukan sekedar banyaknya, tapi kualitas bacaan kita harus kita perhatikan. Di samping tadi kita tambahkan pemahaman-pemahaman kita dari setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dengan kebaikan. Tetap berdoa dan meminta kepada Allah agar Allah kuatkan kita, istiqomahkan kita untuk mengisi Ramadan ini dengan amal-amal kebajikan dan ibadah-ibadah yang jauh lebih baik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari pribadi saya sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sekarang saya, kakinya sakit ya. Ya, berarti saya bisa minta dong Pak, kan bajunya katanya baju Di Indos. Panitia lokal. MTG kemarin, MTG tingkat kota. Kita kan ini kan nanti bicarakan dengan Pak Ketua DPR sama Amin. Kita udah targetnya untuk Zulkifli nanti korek
dan biasa. Kayak mengharapkan itu peserta atau kalau bisa juarakan soal lima juga ketiga apa ini mungkin Dari yang ada kalau ngomong Pak tuan kayak ngomong Iya. lewat beliau masih kepikir saya bener idenya begitu kemarin iya kita istilahnya tadi bimbingan kalau ini temanya dua tiga kualitas dan masalah berarti kita yang akurat isinya kan positif kalau saya maksud dorong aja saya enggak Ini mau ngasih ini. Oh. Je. Judulnya apa Pak Ustadz ini? Ya. Judulnya apa ya? Memaksimalkan Ramadan. Memaksimalkan Ramadan. Siap. Fine.